Sementara itu, Evi sedang di perjalanan pulang. Pak Ratman dan Bu Ratman sedang menikmati makan siangnya yang disediakan oleh Evi. Kata Pak Ratman, "Bu, Mbak Evi orangnya baik banget ya, cantik dan kaya pula. Memang dia dapat uang dari mana ya? Kok beberapa hari ini dia nggak kemana-mana, tetapi kok ada saja ya ia punya uang. Bisa makan yang enak-enak dan memberi gaji untuk kita, Bu." Jawab Bu Ratman, "Iya Pak, Mbak Evi dapat uang dari mana ya?" Lalu katanya, "Iya Bu, mungkin karena sekolahnya tinggi Bu, dia mudah saja mendapatkan uang Bu, tidak seperti kita-kita. Makanya nanti kalau kita punya anak, kita sekolahkan sampai tinggi ya Bu, biar pinter seperti Mbak Evi, cari uang mudah, laki-laki ataupun perempuan tidak masalah. Nyatanya Mbak Evi itu perempuan, ditinggal suaminya, bisa cari uang banyak Bu." Bu Ratman diam sejenak, menyimak apa yang dikatakan Pak Ratman. Kemudian ia berkata, "Iya Pak, mudah-mudahan kita cepat dapat anak Pak. Kita nikah sudah hampir setahun, tetapi belum ada tanda-tanda kita akan mempunyai anak." Pak Ratman diam sesaat menatap wajah istrinya, kemudian berkata, "Yang sabar ya Bu." Itulah yang diucapkan Pak Ratman kepada istrinya, kemudian mengusap rambut kepala istrinya supaya istrinya tenang. Sementara itu Pak Ratman dan Bu Ratman beristirahat dan mereka mengobrol. Evi sudah di rumah dan mereka makan siang bersama. Setelah itu Evi mengupas tebu dan memotong-motongnya. Ia menyisihkan beberapa potong tebu itu kemudian makan bersama. Selesai mereka makan tebu, Bu Ratman meminta supaya Evi mengizinkan untuk membantu Evi mencuci piring dan peralatan makan yang kotor. Evi mengizinkan dan Bu Ratman mencuci piring dan peralatan makan lainnya. Pada saat Bu Ratman mencuci piring, terdengar suara klakson berbunyi. Evi segera ke depan diikuti ketiga anaknya. Evi tahu mobil itu. Ia segera membuka pintu. Mobil itu kemudian masuk ke dalam pekarangan rumahnya. Tidak lama kemudian Tati keluar dari mobil itu. Kemudian Evi berkata, "Nih, Dita datang nih." Kemudian Tati berkata kepada Dita yang ada di gendongannya, "Itu Bude Inten, suntangan Bude ya." Dita segera meraih tangannya Evi kemudian menciumnya. Evi berkata, "Dita sendirian, nggak sama papanya?" Kata Tati. "Iya nih, sudah beberapa hari Dita terlalu tanya, 'Mana Mbak Rizka? Mana Mbak Rizka?' Makanya sekarang saja luangkan waktu ke sini dulu." Tati masuk melihat-lihat kemudian ke belakang. Pas lagi menengok keluar dari pintu rumah sebelah belakang, ia melihat seorang laki-laki dan perempuan. Terdiam sejenak, kemudian melangkahkan kaki kembali, kemudian bertanya agak pelan, "Mbak, mereka itu siapa ya?" Evi menjawab, "Oh, itu tetangga. Saya suruh bantu-bantu rapi-rapi taman dan kebun di sini." Tati hanya berkata, "Oh." Kemudian duduk di ruang tengah bersama dengan Evi.
Sementara itu anak-anak sedang bermain di lantai di atas karpet, kata Tati. Dengar-dengar teleponnya sudah aktif ya? Evi menjawab, iya. Jadi saya tidak perlu ke kantor. Paling kalau ada yang mendesak, anak-anak saya suruh ke sini. Lalu Tati menanggapi, iya, laporan penjualan Mbak Evi harus tahu. Mbak Evi harus tahu, dan stok persediaan barang Mbak Evi juga harus memantau, Mbak. Evi diam sejenak, kemudian berkata kepada Tati, nanti kalau saya ada job, Tati mau di sini jaga anak-anak? Tati menjawab, bisa. Nanti biar bapaknya Dita sekalian di sini. Kemudian Evi berpikir, kalau suaminya Tati juga di sini, harus beli ranjang baru yang lebih besar. Maka dalam hatinya, Evi akan membeli ranjang baru untuk nantinya kalau dia pergi, Tati dan suaminya bisa tidur di kamar itu. Mereka terus asik mengobrol. Sementara itu Evi sedang mengobrol dengan Tati. Hari dan Ranti gelisah dengan jangkriknya karena mereka membeli banyak jangkrik, tetapi masih berada di dalam tabung bambu, takut pada mati. Maka Hari setengah berteriak, Mama, katanya mau membuatkan kandang jangkrik. Evi menjawab, iya. Evi segera beranjak dari tempat duduknya diikuti Tati. Evi mengambil sabit, kemudian Tati memegang tangan Evi satunya. Mbak, mau apa? Tanya Tati pelan. Jawab Evi, mau tebang bambu di kebun. Kemudian Tati berkata, sabar Mbak. Mbak Evi itu seorang foto model loh, seorang pragawati, kelasnya internasional. Sayang anak ya sayang anak, bisa suruh bapak itu untuk tebang bambunya. Nanti disuruh potong saja dengan bergaji, ukuran berapa kandang jangkriknya. Evi menerima saran adiknya, kemudian ia segera menaruh sabitnya dan memanggil Pak Ratman. Kemudian berkata, Pak, tolong tebangkan bambu yang sudah tua ya. Kira-kira panjangnya 33 cm dan yang lain 10 cm ya. Sebentar, saya ambilkan sabit dan gergajinya. Kemudian Evi mengambil gergaji dan sabit untuk diserahkan kepada Pak Ratman. Pak Ratman segera melakukan apa yang diminta Evi. Evi dan Tati melanjutkan mengobrol, sedangkan anak-anak bermain di lantai di atas karpet. Kata Tati, coba ada Mas Ferry, Mbak. Evi tidak begitu memperhatikan ucapan Tati, kemudian bertanya, ada apa dengan Ferry? Tati menjawab, urusan kandang jangkrik mungkin akan dikerjakan Mas Ferry, dari memotong bahkan menebang bambu. Kemudian Evi menanggapi dengan singkat, tidak yakin. Terdengar Pak Ratman memotong-motong bambu. Evi dan Tati terus mengobrol keluar dengan topik yang lain, tidak membicarakan Ferry. Tati merasa takut kepada Evi setelah menyebut-nyebut nama Ferry, tetapi juga merasa kasihan, agak menyesali apa yang telah diucapkan. Mungkin membuka memori buruk kakaknya. Tidak lama kemudian Pak Ratman masuk ke samping rumah dari pintu belakang, berkata kepada Evi,
"Mbak, sudah selesai, Mbak." Kemudian Evi menjawab, "Iya, ditinggal saja, Pak." Evi segera membelah-belah bambu itu yang telah dipotong-potong menjadi kecil-kecil. Setelah itu menyerutnya dan dihaluskan dengan pisau dengan dilandasi kain lap. Tati membantunya hingga selesai. Kemudian Evi menyusun bilah-bilah bambu itu menjadi kandang jangkrik. Hari dan Ranti sangat senang setelah kandang jangkriknya selesai dibuat. Mereka segera memasukkan jangkrik-jangkrik itu ke dalam kandangnya dan diberi makan sayuran.